Memiliki kolam yang indah, bersih, asri dan jernih adalah kepuasan tersendiri. Untuk itu, di video kali ini, saya mau berbagi dan share ke kalian cara saya dalam membuat kolam aquascape. Sebelum kita membahas pembahasan berikutnya, silahkan like, komen, subscribe. Jadi, saya memakai pasir malang sebagai substrat dan media tanam. Setelah itu, saya cuci bersih agar pasir malang terhindar dari jamur, parasit, maupun kotoran lainnya. Di kolam ikan yang telah kosong, saya menaburi dengan bakteri starter. Bakteri starter merupakan bibit bakteri atau bibit mikroba yang nantinya berfungsi sebagai pengurai yang mengurangi amonia, kotoran ikan, serta sisa-sisa makanan ikan. Bakteri starter sengaja saya taburkan di tempat yang tidak saya beri tanaman dan tidak saya beri ornamen. Tujuannya untuk mempermudah bakteri dalam tumbuh dan berkembang biak. Setelah menaburi dengan bakteri starter, saya memberikan rumah bakteri untuk para bakteri bisa tumbuh dan berkembang biak. Sebenarnya, ada berbagai media yang dapat dijadikan sebagai rumah bakteri, seperti contoh batu apung, karang jahe, maupun rumah bakteri yang lainnya. Setelah saya memberikan rumah bakteri, saya taburi dengan pasir malang yang sudah saya bersihkan. Saya sengaja menaburi pasir malang secara merata, namun tidak terlalu tebal. Hal ini bertujuan agar akar tanaman tidak mengalami proses pembusukan. Setelah pasir malang merata, saya taburi dengan pupuk dasar. Penaburan pupuk dasar saya lakukan secukupnya dan merata di tempat yang nantinya akan saya tanamin tanaman. Pupuk dasar merupakan nutrisi yang digunakan agar tanaman tumbuh dengan subur, sehingga tanaman yang nantinya ditanam dapat mudah dan cepat tumbuh akar, serta bisa membuat tanaman menjadi subur dan mudah berkembang biak. Sedangkan untuk kayunya, saya sengaja menempelkannya dengan batu sebagai pemberat, serta sebagai penahan agar kayu tidak mengapung. Media tanam pasir malang merupakan jenis pasir yang terbuat dari lahar atau magma gunung berapi. Jenis pasir ini mengandung banyak kandungan mineral yang sangat baik untuk tanaman. Untuk ornamen tanaman darat, saya memakai jenis Bromelia cryptanthus yang akarnya saya tutup dengan media moss anggrek yang sudah saya basahi. Selanjutnya untuk tanaman, saya menanam aneka jenis tanaman seperti Sagittaria subulata, Vallisneria, Hydira, Kadaka, Bucephalandra, Hydrophylla-deformis, serta Cryptocorin. Selain tanaman tersebut, saya juga menanam tanaman teratai. Umumnya, tanaman teratai hanya bisa hidup di area lumpur. Namun dengan pasir malang, teratai tetap bisa tumbuh, hidup, dan berkembang dengan baik.
Untuk pompa filternya, saya menggunakan Resun SP3800. Kemudian untuk filternya, saya membuat sendiri dari ember bekas. Untuk video selanjutnya, saya akan lebih detail membahas tentang filter ember tersebut. Selanjutnya, untuk pengisian air, saya terlebih dahulu menaruh busa. Tujuannya agar air tidak membuat berantakan pasir yang telah saya rapikan. Pada tahap ini, air akan menjadi keruh karena banyaknya sisa debu, kotoran, maupun sisa tumbuhan yang terangkat. Oleh sebab itu, saya menyalakan filter sampai air menjadi bening. Pada tahap ini, kurang lebih selama 1 minggu, saya sengaja tidak memberikan ikan ke dalam kolam ini. Hal ini dikarenakan ekosistem dalam kolam belum sempurna. Kemudian, tanaman yang baru saja saya tanam belum memiliki akar yang kuat, sehingga dikhawatirkan saat ikan bermain, ikan akan mengganggu pertumbuhan serta perkembangan tanaman yang baru saja ditanam. Proses menyalakan filter juga saya lakukan selama 1 minggu meskipun tidak ada ikan. Setelah 1 minggu dan ikan dimasukkan, perawatan yang biasa saya lakukan antara lain mengisi air yang menguap, mengganti air 30% 1-2 bulan sekali tergantung kondisi air, serta membersihkan dasar kolam dengan sifon. Video ini hanya menceritakan apa saja yang pernah saya lakukan untuk membuat kolam aquascape. Dalam membuat suatu ekosistem, meskipun prosesnya sama, belum tentu hasilnya juga sama. Hal ini dikarenakan membuat kolam agar jernih tidaklah instan, dibutuhkan kesabaran serta ketelatenan dalam merawatnya. Untuk itu, tetap semangat ya, nikmati proses kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.